وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media Islami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan yang semoga kita semua dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam mara bahaya, bala, bencana, musibah dan wabah yang melanda hafizakumullahu jami'an. Yang pertama dan yang paling utama di dalam kesempatan ini adalah kita memuji Allah Ta'ala serta bersyukur kepadanya atas begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan mustahil nikmat-nikmat itu dapat kita hitung satu persatu saking begitu banyaknya. Kata Allah Ta'ala, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kata Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Nikmatul iman wal Islam, dan ini adalah nikmat terbesar, yang dengan nikmat ini kita akan selamat dunia maupun akhirat. Nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmat ini kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Karena tujuan yang hakiki kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepadanya. Kata Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menghambakan diri kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahwasannya hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ibadah salat Jumat ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala.
Dan di antara sekian begitu banyak nikmat Allah, di antaranya adalah kita disampaikan umur kita ke bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, yang mana begitu banyak limpahan karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala, limpahan rahmat Allah, maghfirah atau ampunan darinya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan penuh kekhusyuan. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain di bulan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang mana ibadah puasa ini, puasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan ibadah yang sangat spesifik, yang sangat khusus, dan bahkan amalannya pun dilipat gandakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mulia di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 1151. Rasulullah SAW telah bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin. Kata Rasulullah SAW yang mulia, seluruh amalan anak Adam, seluruh amalan manusia akan dilipat gandakan. Satu kebaikan bernilai 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Yaqulullahu azza wa jal, kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, illa saum fa innahu li wa ana azibihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah Ta'ala, kecuali puasa, kecuali saum, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan sesungguhnya aku sendiri yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menjelaskan, beliau mengungkapkan rahasia kenapa puasa tidak dibatasi balasannya hanya 10 atau maksimal 700 kali lipat, tetapi Allah Ta'ala akan membalasnya dengan balasan yang tak terhingga, dengan balasan yang unlimited. Jawabannya sebagaimana yang termaktub di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Allah Ta'ala telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sesungguhnya, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala hanya akan menyempurnakan pahala orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tidak terbatas. Kita tahu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, puasa adalah melatih kita untuk bersabar. Bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Begitu banyak amal soleh dan ketaatan yang bisa kita laksanakan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita juga bersabar agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena begitu banyak godaan yang kita dapatkan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Terlebih lagi yang ketiga, yaitu bersabar ketika mendapatkan musibah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga. Kata Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabdanya di dalam sebuah hadis, rubba shaimin hadduhu min siyamihi ilal ju'i wal 'atsh. Begitu banyak, kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa, namun bagiannya hanya sebatas rasa lapar dan dahaga. Semoga itu bukan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, di dalam khutbah yang singkat ini, khatib memohon izinkanlah kepada khatib menyampaikan sedikit kiat agar kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan puasa dengan penuh makna, bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang pertama yang harus kita lakukan agar puasa kita lebih bermakna adalah
Yang pertama adalah kita meninggalkan perkataan dusta, adalah kita meninggalkan persaksian palsu, atau yang disebut dengan syahadatul zur, atau dengan istilah qaulul zur, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mulia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor hadis 1903, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man lam yada' qaulal zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah SAW yang mulia, menyampaikan kepada kita semua, yang artinya barang siapa yang meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, dan melakukannya wal amal lebih, maka kata Rasulullah SAW, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dari sekedar dia hanya meninggalkan makan dan minumnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wabil khusus di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya, hendaknya kita tinggalkan perkataan dusta atau bohong. Begitu juga persaksian-persaksian palsu, yang mana itu akan menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara lagu atau perkataan dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, anfaidah, atau perbuatan sia-sia. Begitu juga meninggalkan perkataan yang termasuk rafath, yaitu perkataan-perkataan kotor, perkataan kasar, dan juga perkataan jorok atau porno. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa siyam minal akli wa syarabi, innama siyam minal lagwi wa rafathi." Kata Rasulullah SAW yang mulia, puasa bukanlah hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman, tetapi puasa itu adalah meninggalkan perkara lagu dan rafath, yaitu perkataan dan perbuatan sia-sia yang tidak bermakna, yang tidak berfaedah, dan juga perkataan-perkataan kotor ataupun jorok. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, agar kita puasa kita lebih bermakna, agar kita bisa menjalankan puasa ini dengan penuh makna, adalah kita hendaknya meninggalkan maksiat-maksiat yang mana itu akan menggugurkan dan membatalkan pahala puasa, sekalipun barangkali puasanya tidak batal karena dia masih menahan makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menginspirasi kita semua, memberikan pencerahan bagi kita semua, agar hendaknya kita tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmah ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amalan ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa tazawadu
fa inna khaira zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah Ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, wa hafidhakumullahu jami'an. Di khutbah yang kedua ini, perkenankan khatib menyampaikan kembali, mengingatkan kembali agar puasa kita tidak sia-sia, agar puasa kita lebih berkualitas, agar puasa kita meningkat. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan di antara rahasia puasa, beliau menyampaikan bahwa puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Beliau menyampaikan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saum umum, yang kedua adalah saum khusus, dan yang ketiga adalah saum khususil khusus. Yang pertama adalah saum umum, yaitu saumnya atau puasanya orang yang hanya menahan perutnya dari rasa lapar dan dahaga, dan menahan farjinya atau kemaluannya dari syahwat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kata beliau, adalah saum khusus, yaitu saumnya orang-orang yang menahan diri selain perut dan kemaluannya, farjinya, dia juga menahan lisannya untuk tidak berkata kotor atau jorok, untuk tidak mengucapkan qaul zur, perkataan dusta, menjaga telinganya dari dari mendengar perkara-perkara yang haram, kemudian juga menjaga tangan dan kakinya dan seluruh anggota badannya dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, yaitu saum khususil khusus, yaitu yang khusus daripada yang khusus, adalah saumnya atau puasanya orang yang selain melakukan yang kedua tadi di awal, hatinya pun dia tahan dari mengingat, dari berimajinasi, atau dari membayangkan perkara-perkara yang buruk. Jadi selain perut dan kemaluannya yang berpuasa, selain lisan, tangan dan seluruh anggota badannya dia berpuasa, hatinya pun dia berpuasa. Dia tahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tingkatan puasa manakah yang sudah kita capai? Mudah-mudahan ini menjadi muhasabatun nafs, menjadi bahan introspeksi diri dan evaluasi diri bagi kita semua, agar jangan sampai dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, puasa kita hanya ada di level atau tingkatan yang paling bawah. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dengan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi dari apa-apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Ta'ala telah berfirman, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع عبادتنا وأعمالنا آمين يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالثلاث وينهاكم بالثلاث إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ذلكم يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة